Baik. Ini terkait dengan saudara Rahmat. Ini keterangan saudara Nazar, keterangan yang menurut saya penting, yang menyangkut saudara Rahmat dan menyangkut saya, tentang kedekatan saudara Anas dengan saudara Rahmat. Saudara Anas sangat dekat dengan saudara Rahmat karena banyak dana deposit milik saudara Anas dititipkan dan disimpan oleh saudara Rahmat di safety box di Citibank dan Maybank. Saat itu saudara Anas menjadi PRRI, Rahmat diminta jadi staf ahli. Apakah saudara Rahmat punya deposit di Citibank dan di Maybank untuk menyimpan dana punya saya? Saya baru dengar sekarang dan jelas ini fitnah yang luar biasa kepada saya, dan juga terkait dengan nama baik bank yang disebut itu. Karena banknya disebut, barangkali saya tidak tahu jalurnya kemana, barangkali kepada yang mulia, barangkali bisa dicek ke bank itu apakah memang betul yang demikian. Tapi bagi saya ini adalah fitnah yang luar biasa, termasuk juga fitnah ke Pak Anas, karena itu sama sekali tidak benar. Baik, ini pasca kongres dalam BAP. Setelah kongres ada yang disebut saudara Nazar sebagai kompensasi yang diberikan saudara Anas berupa jabatan dan materi sebagai berikut. Ini yang saksi yang hadir. Saan Mustafa ditunjuk menjadi wasekjen dan dana 20.000 US. Apakah wasekjen itu kompensasi dan dana 20.000 US? Setelah kongres saudara dapat dana 20.000 US dari saya? Pertama, saya tidak pernah mendapatkan dana dari saudara sepeser pun selama saya kongres, apalagi kompensasi, karena saya bekerja itu mendukung bukan karena saya ingin mendapatkan kompensasi, karena punya saya berdasarkan keyakinan saya bahwa saudara bisa menjadi lebih baik memimpin Partai Demokrat. Apakah saya pernah menjanjikan saudara jadi wasekjen atau posisi apapun? Tidak pernah menjanjikan sama sekali. Jangankan di partai, selama saya bareng dengan saudara di HMI maupun ketika kongres KNPI, saya tidak pernah meminta dan saudara pun tidak pernah memberikan atau menjanjikan jabatan apapun. Saya tidak pernah tahu bahwa saya jadi wakil sekjen. Baik, ke saudara Pasha. Sebagai kompensasi, saudara Pasha Soekardi ditunjuk sebagai ketua Departemen Perdagangan. Apakah saudara Pasha pernah saya janjikan nanti kompensasinya kalau mendukung saya nanti saya jadikan ketua Departemen Perdagangan? Tidak pernah. Setahu saudara Pasha, pengurus DPP Partai Demokrat itu apakah hanya yang mendukung saya? Tidak, semua pihak diakomodir. Dan posisi saya sebagai ketua departemen itu masih ada lagi sekitar 30 orangan, jadi bukan sesuatu yang istimewa. Baik. Saudara Herlas ditunjuk sebagai wakil sekretaris Departemen Perdagangan dan dana 20.000 US. Saya tanya saudara Herlas, apakah saudara Herlas, saya pernah menjadikan saudara Herlas jadi sekretaris Departemen Perdagangan dan kemudian saudara mendapatkan kompensasi itu? Pertama, saya tidak pernah menerima dana tersebut. Yang kedua, soal tadi tawaran posisi sekretaris, saya tidak pernah Pak Anas menawarkan ke saya. Adapun yang mengajak untuk aktif di DPP adalah Pak Pasha. Tapi itu pun Pak Pasha tidak menjanjikan, cuma mengajaknya untuk aktif di DPP. Jadi bukan dari Pak Anas. Baik. Saudara Rahmat ditunjuk sebagai wakil direktur eksekutif dan dana 50.000 US. Saya ingin tanya apakah Itu jelas sama sekali tidak benar, karena 17 tahun saya di profesional, sebetulnya saya alergi masuk partai politik.
selama menjabat Wakil Direktur Eksekutif, mungkin Pak Anas ingat di awal-awal saya malah menolak. Dan selama saya menjadi Wakil Direktur Eksekutif, saya pernah 3 kali menyampaikan ke Pak Anas saya mau mundur. Tapi waktu itu karena pertimbangan tim, pertimbangan nama baik partai, makanya akhirnya saya bertahan. Tapi akhirnya saya mundur juga. Saya lebih dulu mundur daripada Pak Anas. Baik. Ini Saudara Mirwan Amir ditunjuk sebagai Wakil Bendahara Umum. Apakah itu kompensasi karena saudara mendukung saya? Tidak ada. Apakah saya pernah menjanjikan nanti kalau dukung saya jadikan Wakil Bendahara Umum? Tidak pernah. Karena saya tahu Pak Anas itu pelit bicara. Bagaimana? Pelit bicara. Saya khawatir pelit yang lain. Ini menyangkut Saudara Mirwan Amir. Ini hal yang serius, karena itu saya konfirmasi. Pada bulan November 2009 terdapat pertemuan di ruang kerja ketua fraksi yang dihadiri Anas, Angelina Sonda, Mirwan Amir, dan saya maksudnya Nazar. Dalam pertemuan tersebut, Anas meminta kepada Saudara Mirwan Amir agar anggaran proyek Hambalang jangan dipindahkan alokasi anggarannya, walaupun terdapat permasalahan belum beres terkait anggaran itu. Apakah ada peristiwa ini? Tidak ada pertemuan itu sama sekali. Saya baru tahu malam ini. Baik. Pada bulan April atau Mei 2010 diadakan deklarasi. April atau Mei deklarasi. Dari uang, ini penting untuk Pak Mirwan Amir. Saya konfirmasi ini karena menyangkut uang besar. Dari uang 5 miliar yang saya terima dari Mirwan Amir, saya terima itu maksudnya dari Nazar yang terima. Saya serahkan Eva sebagai biaya hotel di Hotel Sultan. 2,5 miliar saya serahkan kepada Rakyat Merdeka dan Jawa Post Group kepada Budi Rahman yang menerima Saudara Mirwan untuk keperluan kampanye media. Saya ingin tanya, apakah untuk deklarasi Saudara Saksi Mirwan Amir pernah memberikan uang 5 miliar pada Saudara Nazarudin? Tidak pernah. Saya aja jarang komunikasi dengan Pak Nazar. Apakah saudara pernah berurusan dengan Rakyat Merdeka dan Jawa Pos 2,5 miliar dan Budi Rahman namanya? Tidak pernah. Baik. Ini juga tuduhan yang serius, saudara, untuk Saudara Mirwan Amir. Ini terkait dengan tuduhan saya menerima 100 miliar dari proyek Hambalang, tapi ternyata ini ada rinciannya. 50 miliar dibawa sendiri, dibawa Saudari Julianis untuk Kongres Bandung. Yang 50 miliar rinciannya disebutkan di sini. 15 miliar untuk Wafid Muharam diberikan pada Jul Malarangan 10 miliar, diberikan Mukhayat 5 miliar melalui Munadir Lambang. 15 miliar oleh Mahfuz Suroto diserahkan pada Mirwan Amir dan Oli Dodo Kamil. 15 miliar. Apakah saudara pernah menerima? Mahfud Rosso saya nggak kenal. Jadi saya tidak pernah terima apa-apa. Penyerahannya itu dilakukan di ruangan Mirwan Amir yang saat itu Saudara Nazar hadir, apa betul? Tidak pernah.
Apakah saudara Nazar pernah hadir di ruangan saudara Mirwan Amir? Tidak pernah. Saudara Mirwan Amir, ruang kerjanya di lantai berapa? 10. Saudara Nazarudin tidak pernah hadir di situ? Tidak. Baik. Ini terkait lagi keterangan tadi itu. Sebesar 10 miliar oleh Mahfud Suroso di ruang kerja Mirwan Amir diserahkan pada Mirwan Amir. 10 miliar itu dibagi dua, 5 miliar untuk Mirwan Amir, 5 miliar untuk Oli. Kemudian atas perintah Anas saya meminta uang tersebut dari Mirwan Amir, yang oleh Mirwan Amir diserahkan pada Eva. Apa betul? Tidak betul. Itu mungkin khayalan Pak Nazar. Apakah saudara Mirwan Amir kenal dengan saudara Eva? Tidak. Pernah komunikasi dengan saudara Eva? Tidak. Baik. Ini terkait dengan kamar bisnis atau kantong tadi. Disebutkan kamar bisnis yang difasilitasi dananya secara politik oleh saudara Anas. Kamar itu kamar 1 dipimpin Hilal Hamdi. Saya tidak tahu maksudnya siapa ini. Kamar 2 dipimpin Rosa dan Julianis. Kamar 3 dipimpin Munadir Lampang. Kamar 4 dipimpin saudara Fahmi. Kamar 5 dipimpin saudara Mahfud. Kamar 6 saudari Wila. Kamar 7 saudara Pasha. Kamar 8 saudari Lulul. Ini yang hadir saudara Pasha. Apa betul saudara Pasha, saksi Pasha ini adalah pimpinan kamar dana Anas yang kamar nomor 7? Tidak benar. Jadi kamar nomor berapa saudara saksi? Tidak ada kamar. Dalam struktur korporasi yang dipimpin oleh saudara Anas, saya menjabat sebagai bendahara korporasi. Pimpinannya saudara Anas, Aspri korporasi saudara Rahmat. Ketua bidang politik korporasi ini ada ketua bidang politiknya, saudara Saan Mustafa, sekarang selaku anggota DPR. Wakil ketua bidang politik korporasi itu dipimpin saudara Herlas. Wakil bendahara korporasi saudara Pasha. Bagaimana saudara Pasha tentang korporasi ini? Tidak ada itu semua. Saudara Herlas? Baru dengar sekarang saya terus terang. Pak Saan, apakah saudara jadi ketua bidang politik korporasi? Saya nggak ngerti itu korporasi itu apa yang maksudnya. Jadi sama sekali saya tidak paham dan tidak tahu sama sekali soal itu. Korporasi itu umumnya perusahaan, tidak ada politik. Baik, Pak Rahmat ini disebut sebagai staf ahli korporasi. Ini tuduhan dan fitnahnya Bang. Kesekian kali saya terima. Saya baru dengar sekarang itu Pak. Untuk pengendalian perusahaan ditanggung jawab pimpinan kamar masing-masing. Apakah saudara Rahmat sebagai staf ahli korporasi tahu soal? Tidak benar itu. Apakah saudara saksi Pasha tahu soal perusahaan dan kamar-kamar ini? Tidak ada kamar dan tidak ada struktur korporasi disampaikan oleh Pak. Sedangkan untuk masalah uang, saudara Anas perintahkan saya, maksudnya Nazar, untuk melakukan pengecekan jumlah uang atau perintah dalam rangka pengambilan uang kepada pimpinan kamar. Saya tanya saudara Pasha Soekardi, apakah Tidak ada. Tidak benar. apakah saudara nyimpan uang di kamar? Tidak. Kita simpan uang di bank. Apakah saya nitip uang di kamar saudara Pasha? Tidak. Apakah saudara Pasha menjalankan bisnis saya? Tidak betul.
Ini saudara ke saudara Mirwan Amir lagi. Ini terkait dengan uang yang diberikan, disebut di sini diberikan oleh saudara Mindoro Sanilina Manulang, kemudian dibagikan kepada salah satunya, ini saudara Mirwan Amir. Saudara Mirwan Amir selaku wakil ketua Banggar, uang yang diberikan pada saudara Mirwan Amir tersebut setahu saya kemudian dengan cara transfer ke rekening perusahaan milik saudara Mirwan Amir oleh saudari Desi selaku kontraktor laboratorium atas permintaan Mirwan Amir. Karena ini soal yang penting saya tanyakan. Saya nggak tahu Desi itu siapa. Kalau saudara Pasha tahu saudara Desi? Tidak tahu. Baik. Ini terkait dengan dana yang lain. Ada penyerahan uang di Ruko Grahamas Fatmawati, Jakarta Selatan pada saudara Mirwan Amir sejumlah $1 juta US dollar. Uang itu 500.000 diserahkan fraksi Demokrat, 500.000 dibawa saudara Mirwan Amir. Karena saya ketua fraksi waktu itu, apakah saudara pernah menyerahkan uang itu kepada fraksi Partai Demokrat? Apakah pertama saudara pernah terima 1 juta US dollar? Dari siapa? Dari konsorsium IKTP. Saya nggak tahu sama sekali. Apa urusan IKTP dengan saya? Mengapa ini saya tanyakan? Karena oleh saudara Nazar dikaitkan untuk anggaran pembiayaan kongres. Apakah ada ini? Tidak ada. Baik. Ini keterangan yang lain lagi. Saudara saksi ini para relawan, keterangannya angkanya beda lagi. Untuk uang yang dibagi pada saat Kongres Partai Demokrat 2 di Bandung guna memenangkan Anas sebagai calon ketua umum telah dibagi uang dolar untuk 349 DPC dengan jumlah uang bervariasi antara 15.000 US dollar sampai 50.000 US dollar. Saudara Mirwan Amir, saudara adalah tadi menyebut untuk Aceh, apakah DPC di Aceh menerima ini? Tidak. Saudara saksi Lut Stompul, Saya tidak pernah, Pak. saudara Sa'ad Mustafa, Tidak pernah. saudara Rahmat, Tidak pernah. saudara Herlas, Tidak pernah. saudara Pasha. Tidak ada. Baik. Ini menyangkut aset terkait saudara Sa'an dan saudara saya dan Sa'an. Disebutkan di dalam BAP saudara Nazar ada aset Anas Urbaningrum di Karawang. Tanah di Karawang 4 lokasi, luasnya 10 hektar, nilainya 150 miliar yang diatasnamakan saudara Jaman, kakak saudara Sa'an Mustafa. Apakah saudara Sa'an Mustafa punya kakak? Saya tidak punya kakak. Saya satu-satunya. Apakah punya saudara namanya Jaman? Saya tidak punya saudara namanya Jaman. Saya tidak punya kakak. Apakah saya punya tanah 10 hektar di Karawang 150 miliar nilainya? Yang saya tahu itu tidak ada. Kalau sawah 1-2 hektar saya tahu ada itu. Baik. Ini terkait dengan saudara Rahmat.
menarik Saudara Rahmat. Nilai proyek yang ditangani secara tidak langsung oleh Saudara Anas untuk periode 2010-2013 sebesar 68 triliun dan sudah ada kontraknya dengan fee yang diperoleh mencapai 12 triliun. Namun saat ini cair baru 2,1 triliun, yang tersisa 1,7 triliun dengan rincian, ini yang menyangkut Saudara Rahmat, 700 miliar dipegang Saudara Rahmat. Gimana Saudara Rahmat? Apakah Saudara memegang uang fee proyek buat saya 700 miliar? Bagi saya itu uang yang sangat besar sekali. Bagaimana mungkin dan mustahil itu. Dan jelas tidak benar. Ada lagi aset saya, ini aset lagi. Oh, yang tadi Saudara Jaman sudah. Ini ada kepemilikan saham perusahaan gas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebesar 65% yang dibeli senilai 35 juta US dollar pada bulan Maret 2011 melalui perusahaan yang dimiliki oleh Saudara Rahmat yang merupakan orang kepercayaan untuk mengelola uang Saudara Anas. Kalau di Bursa Efek kan sederhana saja, mohon ke majelis hakim bisa memerintahkan untuk ngecek ke bursa saham itu dan perusahaannya sekalian, karena itu fitnah bagi saya. Ini soal pembagian uang lagi. Kenapa saya tanya? Karena menyangkut uang karaoke. Yang turut membagikan uang saku atau karaoke kepada Ketua DPC adalah Saudara Nuril Anwar dan Saudara Rahmat. Apakah Saudara Rahmat pernah mengurusi uang karaoke? Saya ke karaoke aja belum pernah, Pak. Apalagi urusan untuk karaoke. Kalau karaoke, Pak Dokter pasti tahu lah. Bisa gini. Ini berikutnya menyangkut Saudara Rahmat. Setelah penentuan kepengurusan partai dilakukan Saudara Anas, kepengurusan partai dilakukan, Saudara Anas pernah meminta laporan penggunaan dana mulai Desember 2009 hingga Mei 2010 kepada saya, maksudnya Nazar, sehingga saya menghubungi Saudara Munadi, Saudara Julianis, Saudara Mahfud, Saudara Fahmi, dan Saudara Rahmat, dan mendapatkan informasi uang yang sudah dikeluarkan sebesar 290 miliar rupiah lebih. Saya tanya Saudara Rahmat. Itu bukan tupoksi saya, Pak, dan Pak Anas tidak pernah menyuruh saya untuk urusan yang itu. Ini menyangkut Saudara Rahmat lagi. Saya, Saudara Anas, dan Saudara Rahmat pernah ke Bank Maybank di Singapura untuk memasukkan uang sebesar 50 juta US dollar ke dalam SDB. Bank Maybank itu memiliki SDB yang terbesar di Singapura. Pada saat itu yang membuka SDB adalah Saudara Rahmat dengan menggunakan telapak tangannya. Telapak tangannya sebagai kunci pembuka SDB. Saudara Anas menyampaikan pada saya bahwa di dalam SDB itu terdapat uang senilai 100 juta US dollar. Sekali lagi ini adalah fitnah, Pak. Karena banknya disebut, nama saya disebut, itu mudah sekali untuk dicek ke bank itu. Jadi kalau memang dibutuhkan, saya bersedia untuk ngecek itu. Kita bersama-sama ke Singapura, kita datangi banknya, saya bawa paspor saya, kita tanyakan ke
orang bank di sana karena datanya sangat jelas di situ. Jadi rentetan fitnah bagi saya. Baik, apakah saudara pernah ke bank meletakkan telapak tangan? Seumur hidup belum pernah, Pak. Pak Mirwan Amir, saya ingin tanya. Pak Mirwan Amir kan punya simpanan sebagai pengusaha di bank itu. Kalau buka itu apa pakai tangan? Nggak pernah. Telapak tangan. Nggak tahu saya nih ketua telapak tangan gimana. Kalau di film-film intelijen ada kayaknya. Ini menyangkut saudara Rahmat lagi. Sepengetahuan saya itu saudara Nathan, saudara Rahmat mengelola dana saudara Anas senilai kurang lebih 2,5 triliun. Apa betul saudara Rahmat? 2,5 triliun ini. Tidak benar, tidak betul. Kembali fitnah yang luar biasa. Apakah ada 2,5 juta atau 250 juta atau 2,5 miliar uang saya yang dikelola oleh saudara Rahmat? Sejak saya kenal dengan Pak Anas bergabung November 2009 sampai ketua umum, seingat saya 10 juta pun Pak Anas itu belum pernah ngasih uang saya. Jangan begitu. Ya, ya. Dan minjam uang Pak Anas saja saya nggak pernah. Jangankan 10 juta, 5 juta aja nggak pernah. 1 juta aja Pak Anas belum pernah ngasih uang ke saya. Baik, terima kasih. Ini menyangkut saudara Saan Mustafa dan saya. Pada bulan Januari 2011, saat di Hotel Pacific Place, saudara Anas meminta saya memberikan uang 30 miliar guna pembayaran tanah sawah dan pemancingan di Kabupaten Karawang. Dana tersebut diambil dari Permai Group, seingat saya dibukukan oleh saudari Yulianis. Tanah sawah dan pemancingan tersebut diatasnamakan saudara-saudaranya Saan Mustafa. Dana tersebut dikirim dari kantor Permai Group ke basement DPR, dari basement dibawa ke lantai 9 dan diserahkan pada saudara Saan Mustafa di ruangannya. Pada bulan Maret 2011, saudara Anas mengumpulkan teman-teman wartawan untuk silaturahmi bertempat di pemancingan di Karawang yang dibeli oleh saudara Anas. Selesai acara tersebut, teman-teman media diberikan iPad sebagai ucapan terima kasih. Jumlah iPad yang dibagi kurang lebih 100 buah. Saya tanya saudara Saan. Jadi saudara Anas ini nggak suka memancing. Kalau diajak nonton bola, saya pernah di Gelora Bung Karno, tapi mancing tidak pernah. Yang kedua, memang tidak ada hal-hal seperti itu. Apalagi namanya Hotel Pacific. Pas itu saya nggak tahu hotel itu di mana, itu hotel apa namanya? Tadi hotel apa? Hotel Pacific Place. Saya nggak tahu Hotel Pacific Place itu hotel apa gitu kan. Maka saudara punya kolam pemancingan di Karawang? Oh, saya punya pemancingan dan itu sudah lama, dan itu harganya dulu saya beli itu di Karawang itu, tanah itu 1 hektar itu 300 juta. Kalau misalnya cuma pemancingan 1.500 meter kali 30.000 itu nggak ada apa-apanya gitu. Kalau 30 miliar dapat berapa ratus? Kalau 35 miliar udah ratusan hektar saya itu punyanya. Jadi itu bisa dicek itu. Paling mahal itu sekarang ya, yang sekarang. Apalagi kalau misalnya 2011, itu paling tanah di 2011 hektar itu nggak nyampe 150 juta. Baik, ini menyangkut saudara Saan lagi. Ini terkait dengan persiapan menjadi calon presiden 2014. Dapat saya jelaskan, ini kata saudara Nazarudin, langkah-langkah yang ditempuh untuk persiapan pencalonan Anas menjadi presiden tahun 2014. Langkah awal dibentuknya ini Gen SBY, Gen SBY yang dibuat saudara Anas, saudara Miftah, saudara Subiarto, saudara Saan dan lain, digunakan untuk mengumpulkan orang-orang yang simpati dan mendukung Anas menjadi pengganti Pak SBY. Apa saudara Saan pernah dengar namanya Gen SBY? Baru malam ini saya dengar Gen SBY itu, saya belum pernah, baru malam ini.
dan saya juga nggak tahu apa itu gen. Saudara Anas menginginkan tempat untuk menampung teman-teman Gen SBY, diarahkan ke tempat yang produktif. Saudara Saan, Gen, Saya tidak paham sama sekali, dan saya baru dengar itu namanya gen itu malam ini. Kesingkatannya juga saya nggak tahu itu apa itu gen. Kecuali gen dalam istilah biologi itu saya tahu. baik. Ini menyangkut saudara Mirwan Amir lagi terkait dengan aset saya. Disebutkan salah satu aset saya pembangunan gedung dan franchise sekolah Al-Azhar di Surabaya. Selain dari Permai Group, dana pembangunan itu berasal dari saudara Mirwan Amir sebesar 25 miliar rupiah. Apakah betul saudara pernah memberikan saya uang 25 miliar rupiah? Baru malam ini saya dengar dari Pak Anas. Kapan saudara mau memberikan uang 25 miliar rupiah ke saya? Kalau ada nanti saya kasih kalau udah selesai masalah di mana. Baik, terima kasih. Yang terakhir nih saya tanya pada saudara Pasha Soekardi. Tadi ketika JPU menanyakan tentang pembiayaan hotel di Bandung, diterangkan bahwa saudara Pasha tidak pernah memberikan